Yang saya hormati pengurus Bunda PAUD Kota Malang, yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Polsek Klojen, yang saya hormati Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koramil Klojen, yang saya hormati sahabat-sahabat lurah sekecamatan Klojen, yang saya hormati Ibu Bunda PAUD, Ketua Bunda PAUD Kelurahan sekecamatan Klojen, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, pagi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam silaturahmi yang sangat bagus sekali. Terkhusus dengan hadirnya Bunda PAUD Kota Malang, Bunda Wiwit Sutiaji, ada rasa syukur dan auranya jadi lebih semarak dan positif sekali pada hari ini. Mohon izin Ibunda Wiwit Sutiaji, kenapa kami harus segera mengawali pengukuhan Pokja Bunda PAUD? Karena kami tetap berpegang pada apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kami pada saat pengukuhan Bunda PAUD untuk kecamatan di Gedung Kartini, yakni percepat, dan itu harus dilakukan di Januari. Kami sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh, kami laksanakan. Karena itulah pada hari ini seluruh yang hadir di tempat ini sangat mengharapkan adanya arahan pencerahan dari Bunda Wiwit Sutiaji kepada kami semuanya, agar tugas kami mendatang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam rangka menurunkan tingkat stunting yang ada di Kecamatan Klojen dan Kota Malang secara khususnya. Kepada ibu-ibu semuanya dan bapak semuanya yang sudah disematkan PIN, ini tadi kami sempat bertanya, PIN-nya tertulisnya kok Bunda PAUD? Nah, kalau bapaknya ini masa Bunda? Yanda. Karena itu hari ini saya sebutkan ada Yanda dan Bunda PAUD. Selamat untuk panjenengan semuanya, selamat untuk melaksanakan tugas. Kemudian selanjutnya kami berharap kepada Yanda dan Bunda yang hari ini sudah dikukuhkan, sekaligus nanti menerima arahan dan pencerahan dari Bunda Wiwit Sutiaji, mohon ini menjadi langkah awal kita untuk meningkatkan peran serta kita kepada masyarakat, khususnya membantu program pemerintah Kota Malang, yakni penurunan tingkat stunting. Sepakat semuanya? Setuju semuanya? Oyi? Nah, itu kalimatnya Yanda Sutiaji ya. Jadi itu kalimatnya oyi kita semangat bersama-sama. Dan yang terakhir kami mohon kepada Ibunda PAUD Kota Malang, Bunda Wiwit Sutiaji, untuk memberikan pembekalan kepada kami semuanya agar kami ke depan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada Pak Lurah dan Bu Lurah, terima kasih kehadirannya. Mohon dukungan ya untuk kegiatan Pokja Bunda PAUD di kelurahan masing-masing dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam setiap langkah kita mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembinaan yang akan disampaikan oleh Bunda PAUD Kota Malang, yaitu Ibu Haja Widayati Sutiaji SOS MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati
Pak Camat Kelojen beserta Bunda PAUD Kecamatan Kelojen, yang saya hormati dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah Kabid semua pemangku bisa hadir bersama-sama di sini. Yang saya hormati Ketua Bayangkari Kecamatan Kelojen ya, Polsek Kelojen, beserta juga Ketua Persid Chandra Kirana Kecamatan Kelojen. Yang saya hormati Pak Lurah Kelojen, alhamdulillah supporting kepada para istri luar biasa di sini. Panjenengan bisa jadi lurah karena ada istri yang hebat. Pepatah itu memang benar sekali. Begitu ya Pak Camat ya. Maka ketika ada aksen dari seorang ibunya, bapaknya harus bisa hadir bersama-sama. Yang saya hormati Ketua HIPAUDI, IGTKI, alhamdulillah. Yang saya hormati Bunda PAUD Kelurahan se-Kecamatan Kelojen serta pengurus Pokja Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menebarkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian. Salah satu di antaranya yang tidak ternilai harganya adalah nikmat sehat lahir maupun batin. Dan dengan kenikmatan itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Para Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bunda PAUD, ya saya ini atas nama Bunda PAUD dan atas nama masyarakat Kota Malang, saya memberikan apresiasi dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat Kelojen beserta Bunda PAUD Kelojen yang mendahului dari 5 kecamatan. Insya Allah ini yang pertama. Dan alhamdulillah tadi semuanya sudah dapat. Walaupun yang pertama insya Allah ini bisa menjadi contoh untuk kecamatan yang lainnya, 4 kecamatan yang belum melakukan pengukuhan. Pokja Bunda PAUD ini dibentuk yaitu sebagai partner Bunda PAUD Kelurahan dalam memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Karena ini adalah saling support, maka pesan saya adalah namanya orang bekerja kita harus mempunyai program kerja. Minimal program kerja 1 tahun. Kalau hari ini dikukuhkan yaitu 2000 masa periodenya adalah 2001-2024. Tetapi masa kami ini insya Allah nanti berakhir di September 2023. Tetapi karena pada umumnya periode itu adalah 4 tahun ya, 2021, 2, 3, dan 4. Maka harusnya panjenengan semua harus mempunyai program kerja 4 tahunan. Ya, jangka menengahnya itu 4 tahunan. Berikutnya panjenengan harus mempunyai program kerja tahunan yang harus selaras dengan program kerjanya Bunda PAUD Kecamatan. Begitu juga Bunda PAUD Kecamatan harus selaras dengan program kerja di tingkat kota. Apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh tingkat kota, insya Allah kita juga merujuk di tingkat provinsi, provinsi merujuk di tingkat nasional. Kalau kami di tingkat kota, yang menjadi prioritas kita adalah yang merujuk di tingkat atasnya, itu harus kita laksanakan. Berikutnya adalah kita melakukan kegiatan sesuai dengan kearifan lokal kita. Barangkali kalau di sini adalah menuju pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya lagi akan menuju kepada PAUD holistik integratif, yaitu ada pembina untuk kesehatannya, bagaimana parentingnya itu harus terbentuk di Kota Malang. Maka di tahun 2022 awal insya Allah nanti ini berjalan dengan programnya, kita langsung bentuk PAUD holistik integratif. Setuju ya? Harus setuju. Kita tidak boleh ketinggalan dengan daerah lain. Saya pesan kepada Dinas Pendidikan, ayo terus buat program ini, kawal terus apa yang sudah menjadi program dari
Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD. Nggih Dinas Pendidikan Bu Andayu. Alhamdulillah. Jadi tinggal begini, nanti kalau Dinas Pendidikan tidak ada kegiatan yang kegiatan yang diberikan untuk kita Bunda PAUD dengan Pokja Bunda PAUD, karena tadi sudah oke, panjenengan bisa melaporkan kepada saya. Tugasku ngiling nombak Andayu. Setuju nggih? Iya, karena kalau kita melakukan kegiatan biasanya berbasis APBD. APBD yang diberikan kepada kita itu juga tidak banyak, apalagi sekarang ada refocusing untuk penanganan COVID-19. Ya, oleh karena itu kita bisanya adalah kolaborasi, sharing, berpartner, itu yang harus kita lakukan. Menggugah kepada Dinas Pendidikan, karena apapun PAUD ini harus dikawal, PAUD ini harus dikuatkan ya, pendidikan PAUD-nya. Termasuk para Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga, dulu PAUD, guru PAUD itu honornya hanya 200.000. Tugasnya sangat berat, ya, mencerdaskan anak bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin kita semua kelak. Kalau gajinya itu hanya 200, apakah kira-kira mempunyai semangat yang tinggi para guru PAUD? Mungkin niatan dari hati masih mempunyai semangat yang tinggi, tetapi karena itu panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Tetapi andai ini pemerintah hadir untuk bisa memberikan fasilitas lebih, insya Allah tadi seperti slogannya adalah Bunda PAUD, Bunda Sehat, Bunda Cerdas, Bunda Ceria, itu pasti akan melekat di hati para pendidik PAUD di Kota Malang. Alhamdulillah, berawal dari keluh kesah daripada pendidik PAUD seniornya pada waktu itu datang ke kita menyampaikan kondisi yang seperti ini, dan bahkan 2 tahun sebelum kita dikukuhkan itu pernah vakum, jadi tidak mendapatkan honor lagi, insentif lagi dihilangkan. Kenapa? Karena ada aturan yang pemerintah bisa hadir untuk memberikan insentif, tapi satuan PAUD harus mempunyai harus terdaftar, mohon maaf, harus terdaftar ke Kemenkumham. Jadi dari tangan-tangan panjenengan, tangan dingin panjenengan dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah nanti akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu para Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus Pokja Bunda PAUD yang telah dikukuhkan. Semoga momentum pengukuhan ini benar-benar dimaknai dengan baik guna terlaksananya amanah yang sudah dipercayakan kepada panjenengan semua, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara ikhlas, berhasil, dan juga berdaya guna. Bunda PAUD Kelurahan ini mempunyai peran sebagai sosok panutan, yaitu menjadi figur utama dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas, tentunya di tingkat kelurahan. Berperan sebagai figur ibu yang merupakan tokoh utama di tingkat kelurahan dengan memberikan pemikiran, melakukan sosialisasi, dan juga penguatan pelaksanaan PAUD yang berkualitas dengan mendorong partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD yang berkualitas. Layanan PAUD yang berkualitas terus kita sebut, memang goalnya adalah memberikan layanan yang berkualitas. Dalam mendukung program pendidikan anak usia dini berkualitas, Bunda PAUD perlu membentuk kelompok kerja atau yang disebut Pokja Bunda PAUD secara berjenjang. Untuk di tingkat kota 2021 sudah kita laksanakan, tingkat kecamatan sudah kami melakukan keliling. Berikutnya sekarang tingkat kelurahan yang harus segera membentuk kelompok kerja Bunda PAUD sebagai forum atau organisasi penggerak masyarakat, yakni
kelompok yang dibentuk oleh Bunda PAUD di semua jenjang tingkatannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD dalam menggerakkan peningkatan layanan PAUD yang berkualitas. Hal penting yang harus dilakukan oleh Pokja Bunda PAUD adalah harus memiliki program kerja yang sudah saya sampaikan di awal. Kenapa? Ini adalah untuk mendukung peran dan tugas Bunda PAUD. Oleh karena itu, Pokja Bunda PAUD harus selaras, bekerja dalam pandangan yang sama tentang pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi vertikal dan juga koordinasi horizontal. Ini harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya serta menyusun laporan pelaksanaan program kerja setiap tahunnya. Jadi kalau membuat program kerja pasti harus dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Tingkat kelurahan pastinya melaporkan ke tingkat kota, ke tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan harus melaporkan tingkat kota kami, tingkat kota melaporkan ke tingkat provinsi dan sampai dengan nasional, begitu. Tentunya untuk bisa mencapai itu semua harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, profesionalitas, dan melakukan upaya kerja cerdas. Kita semua tahu bahwa investasi di dalam pendidikan, ini khususnya pendidikan anak usia dini, merupakan faktor penting bagi seluruh negara ya. Dan insya Allah untuk sebuah negara Indonesia ini agar dapat bersaing di era globalisasi, kita sudah masuk 4.0, sebentar lagi kita society 5.0. Dalam rangka mensukseskan layanan PAUD berkualitas, perlu memperhatikan aspek tumbuh kembang anak secara optimal, mulai dari memperhatikan aspek kebutuhan fisik, kebutuhan motoriknya, kognisi sosial emosional, dan bahasa anak yang terpenuhi seluruh aspek kebutuhan. Dan ini semua sangat berpengaruh ketika mereka berada di jenjang pendidikan berikutnya. Ini banyak disampaikan bahwa anak-anak yang melalui PAUD insya Allah ketika masuk di SD mereka sudah lebih mandiri daripada anak-anak yang tidak melalui PAUD. Tetapi kalau Pak Wali terus mengajak kepada Dinas Pendidikan dan guru-guru bahwa pendidikan dasar itu harus dikuatkan di sini. Tidak ada calistung, tetapi karakter anak harus kita bentuk di sini. Yang sangat tepat sasaran adalah mulai dari PAUD. Bagaimana anak-anak dididik untuk bisa ada unggah-ungguhnya kepada guru, kepada para orang tua. Kadang anak-anak sekarang kepada para orang tuanya sendiri kurang ada unggah-ungguh seperti itu ya yang terjadi, betul ya Bu Bayangkari? Leres ya? Iya, itu maka berawal dari kita melakukan perjalanan di Jepang, Masya Allah luar biasa di Jepang itu disiplin sangat dikuatkan di sana, ya karakter anak-anak sudah terbentuk. Di sini bisa saya sampaikan ternyata anak-anak di Jepang itu tidak banyak tempat sampah, karena anak sekolah habis makan itu dimasukkan dalam tas, di tasnya itu ada tas plastiknya untuk membawa kotorannya dibawa pulang. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pada waktu kita antri untuk breakfast pada waktu itu, ternyata saya ini yang salah. Saya ngambil piring, saya isi makanan tanpa mengambil sendok. Dan insya Allah ada juga dari Kota Malang yang seperti itu pada waktu itu karena bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Yang terjadi ketika kita sudah ngambil semuanya, tidak serta-merta kita bisa ngambil sendok itu, kita harus ngantri lagi panjang lagi. Itu yang terjadi. Kalau di tempat kita kira-kira seperti apa? Pasti nerombol. Ya, itu tradisi yang ada di Indonesia. Maka Pak Wali selalu mengajak kita semua, ayo kita kuatkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Kita bentuk mulai dari kecil. Apa artinya kita mempunyai anak yang pandai, tetapi karakternya tidak terbentuk. Setuju nggih? Alhamdulillah. Memang itu. Jadi karakter itu harus benar-benar dikuatkan. Dalam rangka
mensukseskan layanan PAUD berkualitas perlu memperhatikan aspek tumbuh kembang anak secara optimal, mulai dari memperhatikan aspek kebutuhan fisik motorik, tadi sudah saya sampaikan. Saya lanjutkan, yaitu ketika seorang anak mendapat layanan PAUD berkualitas, maka kelak kesejahteraan hidupnya akan baik. Dan ini pada waktu saya mengikuti sosialisasi di tingkat provinsi, ada dokter spesialis jantung memberikan sosialisasi kepada para istri Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, itu menyampaikan kalau kita ingin memberikan investasi yang terbaik adalah kita harus menjaga kesehatan anak-anak kita. Kenapa? Ketika anak kita sakit, kos yang harus dikeluarkan oleh para tua itu banyak. Berikutnya, kalau anak sering-sering sakit, insya Allah anak itu tidak akan bisa cerdas seperti anak-anak yang tumbuh kembangnya baik. Tadi Kak Heri menyampaikan stunting harus kita kuatkan. Jadi betul, stunting itu adalah masalah dunia, tidak hanya masalah Kota Malang atau Indonesia. Stunting di Indonesia menduduki urutan ke-5 dunia. Jelek ya, karena ke-5 dunia. Tapi alhamdulillah saya terima kasih kepada para lurah, Pak Camat, Pak Lurah, dan juga para ibu-ibunya, karena di Kota Malang kita menduduki urutan 32 terbaik di Jawa Timur. Stunting di Kota Malang ada, karena kalau di daerah pinggiran dan lain sebagainya kadang itu males ya, enggan membawa ke posyandu, padahal di posyandu pastilah nanti akan mendapatkan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kembang anak, makanan ya, kudapan. Insya Allah kudapan di posyandu itu sudah bekerja sama dengan kita. Jadi untuk tim gerak PKK sendiri melalui Pokja 2, Pokja 3 sering melakukan lomba untuk membuat kudapan yang diberikan kepada posyandu balita dan juga lansia, karena kita ada posyandu itu mulai balita, remaja, lansia. Di sana kudapan yang bisa diberikan untuk anak-anak yang mengandung banyak nutrisi itu apa? Insya Allah itu sudah kami lakukan kolaborasi dengan Dinas Dispangtam ya, Dinas Pertanian. Lah tentunya di sana ada Dinas Kesehatan. Insya Allah posyandu yang ada ini sudah mengikuti apa yang menjadi anjuran dari Dinas Kesehatan, Dispangtam, dan juga tim gerak PKK Kota Malang. Para bapak ibu yang saya hormati, suksesnya PAUD di kelurahan sangat tergantung pada program yang dirumuskan oleh Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD. Karena itu sinergitas program sangat penting untuk membangun persepsi bersama demi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Untuk itu saya berharap kepada Pokja Bunda PAUD harus mampu merumuskan program agar setiap gerak dan langkah Bunda PAUD dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas serta menjadikan anak-anak di Kota Malang menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, serta berbudi pekerti luhur yang menjadi generasi penerus bangsa kelak, dan bisa semua apa yang sudah kita programkan ini bisa berjalan dengan baik. Ingat bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semuanya mempunyai tanggung jawab di sini. Para bapak ibu yang saya hormati, saya kira sudah banyak tadi yang saya sampaikan. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja dan berkarya kepada Pokja Bunda PAUD Kelurahan periode 21-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua. Semoga semua yang kita lakukan berguna bagi nusa, bangsa, dan generasi mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Malang Putih Suara bermartabat. Bunda